Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yesaya 44 ayat 10. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Percuma do mambain patung nanituang, dungi disombamai songon debata. Dalam bahasa Indonesia, siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apakah itu Allah? Allah itu adalah pencipta. Allah itu adalah penguasa, Allah itu adalah raja, Allah itu adalah imam, Allah itu adalah menjadi tempat kita mencurahkan hati, pikiran dan perasaan kita. Karena kita merasakan bahwa Allah itu menguasai kita, dan Allah itu berkuasa atas segala rancangan hidup dan apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, Allah itu akan tetap membimbing, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang membuat Allah bagi dirinya karena dia merasa keterbatasan atas dirinya sendiri. Dia merasa kehampaan di dalam kehidupannya. Maka dia membentuk Allah melalui patung yang buatan tangan manusia. Dan dia memberikan secara total pikiran dan hatinya, perasaannya kepada yang dibentuk oleh tangannya sendiri. Oleh karena itu, firman ini Yesaya mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada gunanya membentuk Allah dari buatan tangan manusia. Karena ketika kita melakukan itu, ternyata itu adalah sebuah kesia-siaan. Kenapa kesia-siaan? Ketika kita membentuk sesuatu, sesungguhnya kitalah yang lebih berkuasa daripada yang kita bentuk itu. Tidak mungkin dia akan menjadi lebih berkuasa daripada kita. Ketika kita membentuk sesuatu, sesungguhnya kitalah yang lebih kuat daripada yang kita bentuk itu. Bukan yang kita bentuk itu lebih kuat daripada kita. Tapi di dalam perjalanan kehidupan, tidak jarang orang membentuk Allah di dalam kehidupannya, menjadikan ilah-ilah di dalam kehidupannya, melalui apa yang dibentuk, melalui apa yang diraih, melalui apa yang dicapai, melalui apa yang dimiliki, sering dijadikan berposisi sebagai Allah, di mana ketika itu tidak ada, terjadi ketidaknyamanan dalam hati manusia yang merasa kehilangan karena ada di dalam dirinya yang tidak ada. Oleh karena itu, saudara terkasih, bagaimana contohnya? Contoh secara sederhana. Bagaimana apabila kita ketinggalan handphone kita, telepon genggam kita, dan kita tidak bisa untuk mendapat sinyal, apa yang terjadi? Seberapa nyamankah kita dengan tanpa handphone? Banyak orang di dalam kehidupannya menjadi merasa gundah, merasa tidak nyaman ketika tidak ada handphone ataupun telepon genggam di dalam dirinya. Dia kecarian dan batinnya menjadi gundah. Itu menjadikan ilah, di mana benda yang kita beli menjadi ilah bagi kehidupan kita. Ada juga orang yang menjadikan jabatan sebagai Allahnya. Padahal sesungguhnya jabatan itu merupakan amanah daripada Tuhan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sering menjadi jabatan itu menjadi sebuah Allah dalam kehidupan manusia. Bagaimana bisa terjadi? Banyak orang untuk mempertahankan jabatannya menjadi berguru dan mencari ilmu batin, ilmu dunia ini agar dia menjadi tetap di dalam tahtanya. Dan ketika lengser daripada jabatan itu, banyak orang yang menjadi frustasi, kehilangan arah dan kehidupannya. Padahal sebenarnya jabatan itu hanya sebuah titipan sementara daripada Tuhan. Banyak orang yang menjadikan hal-hal yang lain menjadi Allah bagi dirinya. Ketika dia sakit,
dia menjadi membentuk Allah yang lain. Sehingga melalui itu dia percaya bahwa dia akan sembuh. Melalui itu dia percaya bahwa batinnya diselamatkan. Melalui itu dia percaya bahwa tidak akan mempan dengan ilmu-ilmu gaib daripada orang lain. Allah diganti dengan Allah buatan tangan manusia. Saudara terkasih dalam firman Tuhan, pada saat ini kita diingatkan bahwa mari tetap beralih kepada Allah pencipta, kepada Yesus Kristus, dan Roh tetap tinggal di dalam hati kita, sehingga kita hidup di dalam damai sejahtera. Ketika kita menjadi berperilah, menjadikan ilah-ilah lain dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah kesia-siaan. Karena sesungguhnya kitalah yang lebih berkuasa daripada Allah yang dibentuk oleh tangan manusia itu sendiri. Kitalah yang lebih berkuasa daripada jabatan yang diberikan Tuhan sebagai amanat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini umat Tuhan diingatkan pada saat ini, mari tetap memiliki Allah, yaitu Allah pencipta itu di dalam kehidupan kita. Kesia-siaanlah ketika kita memperilah dan menjadikan Allah dari buatan tangan, buatan pikiran, buatan hati kita. Oleh karena itu, mari tetap memiliki Allah, yaitu Allah pencipta yang sudah menciptakan kita, memelihara kita, melindungi kita, dan menebus kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apapun terjadi dalam kehidupan, mari tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita, sebagai Allah yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami, agar kami memiliki Allah, bukan menjadi buatan tangan manusia, bukan menjadi raihan daripada prestasi manusia. Namun Allah kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menebus kami dari segala kekurangan dan keberkosaan kami. Mungkin banyak hal yang menjadikan hati pikiran umat untuk beralih kepada ilah-ilah lain. Namun firman Tuhan mengingatkan kami pada saat ini, itu adalah sebuah kesia-siaan. Karena buatan manusia terbatas dan tidak bisa menguasai kami. Oleh karena itu Tuhan, jadikan firman berakar bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus